Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Beni dan kita masih dalam sebuah serial khotbah yang saya beri judul adalah Dream Killers atau pembunuh-pembunuh mimpi. Saya review sedikit di video yang pertama, saya memberi penjelasan bahwa setiap orang perlu punya visi. Apa itu visi? Yaitu sebuah gambaran tentang masa depan. Kitab Amsal berkata ketika wahyu nggak lagi dikejar, atau ketika visi nggak dibangun dalam kehidupan, menjadi liarlah sebuah kehidupan. Nah, hari ini kita akan mempelajari bahwa saya menemukan ada beberapa pembunuh-pembunuh mimpi yang tanpa sadar hadir di hidup kita, yang kalau kita nggak punya pemahaman yang benar bagaimana menghadapinya, bisa menjadi hal yang merugikan buat kehidupan kita. Nah, pembunuh mimpi yang pertama saya menyebut namanya adalah temporary circumstances, atau sebuah masalah, tantangan yang sebenarnya hanya bersifat sementara. Saya banyak menemukan bahwa kadang-kadang ada orang-orang yang memutuskan menyerah sama hidupnya, atau ada orang-orang yang memutuskan gagal atau mundur dalam perjalanan kehidupannya dia, mundur dengan imannya dia, waktu dalam perjalanannya dia ditabrakan dengan yang namanya masalah, yang sebenarnya cuma sementara dalam kehidupan ini. Bahwa saya mempercayai bahwa yang namanya masalah itu punya masa expire dalam kehidupan kita. Yang namanya masalah itu punya masa habis berlaku dalam kehidupan kita. Cuma kadang orang gagal menyadari hal ini, sehingga orang terburu-buru melabel dirinya bahwa dia akan gagal atau dia nggak bisa lagi punya kehidupan yang lebih baik karena masalah datang dalam kehidupannya. Nah, hari ini kita belajar bahwa masalah itu sebenarnya sifatnya sementara dalam kehidupan ini. Dalam Alkitab ada seorang tokoh yang bernama Phineas. Siapa itu Phineas? Saya sedikit akan menjelaskannya. Pada zaman Perjanjian Lama berbeda dengan zaman Perjanjian Baru sekarang. Bahwa zaman Perjanjian Lama, bangsa Israel kalau beribadah mereka harus datang ke sebuah tempat yang namanya Bait Allah atau Bait Suci. Di mana dalam Bait Suci ada beberapa ruangan-ruangan dan ada beberapa ornamen-ornamen atau alat-alat yang pada hari itu adalah hal-hal yang cukup penting buat bangsa Israel. Misalnya di daerah ruangan yang pertama ada namanya pelataran, lalu ada ruang kudus dan ruang maha kudus. Di pelataran ada yang namanya mesbah bakaran, di ruang kudus ada yang namanya meja roti, mesbah dupa, dan beberapa hal yang lain. Nah, saya tidak membahas semuanya itu, tapi saya membahas ada satu area yang sangat penting, yaitu ruang maha kudus. Dan di dalamnya ada satu benda yang sangat penting yang namanya adalah tabut perjanjian. Karena pada waktu itu, tabut perjanjian itu melambangkan kemuliaan Tuhan. Tabut perjanjian melambangkan kehadiran Tuhan. Di mana ada tabut, di situ Tuhan menyatakan kemuliaannya. Di mana ada tabut, di situ Tuhan menyatakan kehadirannya. Karena itu tabut itu begitu berharga buat bangsa Israel. Dan sangat penting buat bangsa Israel. Karena itu tidak ditaruh di sembarang rumah, tapi di sebuah rumah yang namanya Bait Allah. Dan tidak di sembarang ruangan, cuma satu ruangan yang bernama ruang maha suci atau ruang maha kudus. Dan tidak semua orang bisa masuk ke sana, hanya imam-imam besar yang dipercayakan bisa masuk ke sana. Salah satunya namanya adalah Phineas. Nah, dalam kitab 1 Samuel, kita akan menemukan sebuah cerita bahwa pada satu waktu, bangsa Israel sedang diserang oleh musuh bebuyutan mereka, yaitu bangsa Filistin. Dan dalam peperangan kali ini ternyata bangsa Israel mengalami kekalahan. Akibat dari kekalahannya adalah bangsa Filistin menyerang bangsa Israel, mereka menyerang Bait Allah. Ini yang mereka lakukan. Mereka merampas tabut perjanjian itu. Tabut yang tadi saya bilang begitu berharga. Tabut yang dimana merupakan tanda kemuliaan dan kehadiran Tuhan. Hari itu direbut oleh musuh bangsa Filistin. Dan dibawa masuk ke dalam kuil mereka namanya kuil Dagon. Dan lalu dipindah-pindahkan lagi terakhir di sebuah tempat yang bernama Kiryat Yerim. Tapi intinya sejak hari itu, tabut itu telah pergi dari Israel dan meninggalkan Bait Allah. Dan ternyata pada saat yang bersamaan, istri dari Phineas itu melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kita baca bersama-sama dalam kitab 1 Samuel pasal 4. Dari ayat 19 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Adapun menantunya perempuan istri Phineas sudah hamil tua. Ketika didengarnya kabar itu bahwa tabut Allah telah dirampas dan mertuanya laki-laki serta suaminya telah mati, duduklah ia berlutut, lalu bersalin,
sebab ia kedatangan sakit beranak. Ketika ia hampir mati, berkatalah perempuan-perempuan yang berdiri di dekatnya, "Janganlah takut, sebab engkau telah melahirkan anak laki-laki." Tetapi ia tidak menjawab dan tidak memperhatikannya. Ia menamai anak itu Ikabod. Katanya, "Telah lenyap kemuliaan dari Israel, karena tabut Allah sudah dirampas dan karena mertuanya dan suaminya." Katanya, telah lenyap kemuliaan dari Israel sebab tabut Allah telah dirampas. Nah, saya ulang sedikit. Ketika tabut dirampas, pada saat yang bersamaan, istri dari Fineas melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Fineas memberi nama anak laki-lakinya Ikabod. Ikabod artinya the glory left. Artinya kemuliaan Tuhan telah pergi dari Israel karena tabut telah dirampas. Oke, sekali lagi saya ulang. Waktu tabut dirampas, istri dari Fineas melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Fineas memberi nama anak laki-lakinya itu Ikabod. Ikabod artinya kemuliaan Tuhan telah pergi karena tabut telah dirampas. Jadi kesimpulan apa yang saya temukan hari itu? Ini yang Fineas lakukan. He named his future with his present. Maksudnya bagaimana? Oke, anak, terutama bahkan anak laki-laki, itu sering digambarkan tentang masa depan. Waktu kita punya anak, kita taruh harapan di anak kita. Waktu kita punya anak, kita tahu bahwa anak bicara tentang harapan di masa depan. Anak berbicara tentang gini, kita taruh harapan-harapan kita di anak-anak kita. Karena kita tahu bahwa anak-anak adalah masa depan dalam kehidupan kita. Nah, hari itu Fineas melahirkan seorang anak. Dan anaknya diberi nama Ikabod. Artinya Fineas memberi nama masa depannya Ikabod, yang artinya kemuliaan Tuhan telah pergi karena tabut dirampas. Dia memberi nama masa depannya dengan situasinya hari ini. Apa yang kita perlu belajar? Never names your future with your presence. Jangan pernah izinkan kondisi kita hari ini yang tentukan masa depan kita. Karena itu yang dialami oleh Fineas. Coba, sebagai saya seorang ayah, adakah seorang ayah yang bilang gini ketika dikenalkan anaknya, "Kenalkan ini anak saya, si bodoh dia namanya. Kenalkan ini anak kedua saya, tolol dia namanya." Tidak ada orang tua yang sembarangan memberi nama anaknya. Saya masih ingat waktu anak pertama saya lahir, namanya Clarice Faithlyn Patinasarani. Saya ambil dari kata faith atau iman, karena memang perjuangan mamanya waktu melahirkan cukup berat. Proses perjalanan cukup panjang yang kami alamin. Makanya saya memberi nama anak saya Faith. Saya nggak sembarangan asal memberi nama sama anak saya. Demikian juga setiap orang tua pasti akan, waktu dia memberi nama sama anaknya, dia tahu bahwa ada harapan-harapan yang dia taruh di situ. Nah, Fineas ternyata mengizinkan situasinya dia hari itu yang label masa depannya dia. Yang sebenarnya cuma sementara. Kalau kita baca Alkitab kita akan tahu tabut Allah hanya sementara meninggalkan rumah Tuhan. Daud akhirnya berhasil membawa kembali tabut kembali pada rumah yang sungguhnya. Sebuah peristiwa yang sementara ternyata membuat seorang yang bernama Fineas tentukan masa depannya dia. Nah, prinsip yang pertama, pembunuh yang pertama adalah temporary circumstances. Masalah yang sebenarnya cuma sementara. Nah, makanya pembelajaran apa yang kita perlu belajar dalam situasi ini adalah jangan pernah izinkan kondisi kita hari ini yang label masa depan kita. Apapun yang terjadi hari kita hari ini, itu adalah situasi hari ini. Tapi tentang masa depan kita, saya tetap percaya Tuhan punya rancangan yang baik buat masa depan kita. Tuhan punya rencana-rencana yang luar biasa buat masa depan kita. Karena itu, sekali lagi saya bilang, jangan pernah izinkan situasi kita hari ini. Mungkin hari ini kita sepertinya belum punya apa-apa. Mungkin hari ini sepertinya belum ada achievement yang kita raih dalam hidup kita. Mungkin hari ini sepertinya kita nggak punya fasilitas yang bisa mendukung bagaimana kita menjalankan kehidupan. Tapi saya percaya bahwa siapa kita dan siapa masa depan kita nggak ditentukan dari siapa kita hari ini. Tapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya jalan, Tuhan punya cara terbaik untuk setiap kita bisa mengejar masa depan kita. So, mari sama-sama kalahkan pembunuh yang pertama ini, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bebas dan menang dan siap meraih masa depan kita.
Sampai ketemu dalam video berikutnya, kita akan bahas seperti apa pembunuh mimpi yang kedua. Stay tune, God bless you.